mumpung Pak kebiasaan. Ya ketemu tadi salaman. Bapak dihormati diri itu Bapak duduk itu dibahas di mana-mana. Pak Prabowo hormat. Saya kaget. Saya bungkuk aja. Oh Bapak nggak datang. Dihormati diri nggak datang. Bukan begitu. Saya kaget. Kalau dihormati itu apakah saya hormati diri atau enggak? Itu saya kaget. Nanti keliru. Pak Prabowo hormat, saya hormat, benar enggak nih? Hormatan itu? Saya bungkuk saja. Tapi gestur politik itu diterjemahkan macam-macam. Salah satunya terjemahannya seharusnya tadi lagunya bukan lagi salam 2 jari, tapi memang sudah 3 jari Bapak Ibu Persatuan Indonesia. Ya, intinya karena yang saya rasakan banyak media menyampaikan bahwa situasi politik ini di Indonesia sudah genting, panas, membara. Media menyampaikan itu, media lokal menyampaikan itu, media nasional, media asing saya dengar lebih berat lagi. Padahal perasaan saya mengatakan tidak ada apa-apa. Sehingga saya buktikan, saya ketemu Pak ARD, ngomong-ngomong ya 45 menit. Kemudian saya buktikan lagi bertemu dengan Pak Prabowo tadi pagi. Sebelumnya bertemu dengan Ketua DPD, Ketua DPR, Ketua MPR, dan semua telah berbicara, tidak ada masalah apa-apa. Ketemu Pak Ical, bicara dia juga ada apa-apa. Ketemu ketua-ketua juga tidak ada apa-apa. Tadi ketemu Pak Prabowo juga tidak ada apa-apa juga. Kok lebih lama ketemu Pak Ical dibanding Pak Prabowo sih Pak? Gimana? Kok lebih lama bertemu Pak Abu Rizal Bakri dibanding Pak Prabowo Subianto? Ya, partainya kan diperhitungkan. Jadi kemarin saya urut itu dulu. Saya urut mau ketemu yang nomor 2 dulu, yang kan Golkar, nomor 1 PDI, nomor 2 Golkar, saya ketemu Golkar, nomor 3 Gerindra, saya ketemu Pak Prabowo. Gitu. Habis ini ketemu siapa lagi Pak? Setelah ini target selanjutnya ketemu siapa? Apa sudah selesai dengan Prabowo Subianto? Iya, ketemu. Ya, sebanyak mungkin bertemu sudah semakin baik. Kemudian saya lupa. Jadi waktu saya ke kampung di sini maupun di Jawa Tengah, dan terakhir saya di Jawa Timur, ke Jember, saya juga melihat ini saya khawatir betul. Rakyat melihat dan resah. Ini benar, ini saya rasakan betul. Pertanyaannya kok seperti itu, ketemu lagi pertanyaan seperti itu. Padahal saya sendiri banyak nggak ada apa. Ini hanya masa waktu bertemu saja kapan. Sehingga saya cepatkan gitu. Ketemu dan sekarang kita cek lagi di bawah sudah semuanya masyarakat betul benar. Dan kita tutup hari ini saya akan ketemu semuanya. Rupiah sudah langsung menguat tadi Pak Jokowi. Gimana? Rupiah langsung menguat. Ya, saya kira bacaan rakyat itu dengan bacaan pasar masih sama. Indeks harga saham, kemudian rupiah, kita akan terbaca di sini. Baik, Pak Jokowi sebelum detail. Tadi Pak Prabowo juga masih diundang lagi ke Hambalang. Diajak nyanyi. Ya, enggak, saya minta diajari naik kuda. Tapi Pak Prabowo minta saya nyanyi. Saya bilang saya bisa nyanyi, Pak Prabowo nanti saya ajari. Jadi hanya itu aja. Gitu-gitu, nggak ada yang rahasia. Enggak ada. Yang mengucapkan selamat, Bapak kan mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian Pak Prabowo mengucapkan selamat menjadi presiden. Iya. Yang pertama mengucapkan selamat Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Apa ini? Oh, saya ucapkan dulu, ucapkan selamat ulang tahun. Panjang umur Pak, sehat selalu Pak. Doa yang sama diberikan Pak Prabowo untuk Jokowi. Doa yang sama. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Pak Jokowi. Baik, Pak Jokowi. Itu sebetulnya persoalan yang sebetulnya
diisu-isukan, dirumor-rumorkan, digosip-gosipkan, kemudian diseminarkan juga. Jadinya jadi rame. Tapi kalau yang ini seminar serius Pak, kita bicara soal revolusi mental. Tadi sempat sudah diberikan beberapa poin kesimpulan dari apa yang tadi kita bicarakan. Mas Radar, kemudian juga dari Pak Fahri Ali, ada banyak hal. Yang menarik dari Mas Radar bilang ada Jokowi. Itu Mas Radar atau Mas Fahri Ali? Mas Radar, ada Jokowi di setiap diri kita. Kemudian kita membunuh Jokowi di dalam diri kita. Pak Jokowi sendiri melihatnya, revolusi mental ini diterjemahkan terlalu jauh kan? Atau apa sesungguhnya revolusi mental Jokowi Widodo? Iya, saya kira kalau situasi seperti ini kita terus-teruskan, dan kita nggak segera sadar apa yang disampaikan oleh Pak Radar betul. Sebetulnya apa? Secara original, secara genuin, secara keahlian, itu sebetulnya tidak seperti anjing kita itu. Mestinya masyarakat kita itu santun, harusnya berbudi pekerti yang baik, harusnya ramah, selalu tersenyum. Itu tipikal masyarakat kita, saling membantu, gotong royong. Memang keahlian kita itu. Keahlian kita. Saya juga tidak tahu kenapa bisa sedikit mulai sedikit dan kita nggak sadar terus. Berubah terus dan tidak ada mengerek. Dan itu merusak mentalitas kita semua. Merusak mentalitas. Tidak hanya masalah yang berkaitan dengan korupsi, tidak hanya hal yang berkaitan dengan kerja, tidak hanya masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan lain-lain. Itu menjadi semuanya merusak gara-gara kita tidak segera sadar bahwa ada perubahan-perubahan yang menuju betul-betul sebuah kerusakan. Oleh sebab itu, saya menawarkan sebuah revolusi mental. Seperti apa? Kalau ada misalnya rusak di dalam misalnya nilai kedisiplinan. Ya, ini ada serangan nilai-nilai ke sana. Saya tidak tahu dengan serangan apa, tapi serangan nilai-nilai itu kami adalah serangan nilai-nilai. Ada kerusakan di bidang mentalitas apa misalnya? Ya serangan nilai-nilai mentalitas yang harus kita serang. Kita merubah pola pikir, merubah mindset. Saya kira itu jago-jagonya banyak. Titik apa yang harus diserang terlebih dahulu? Tapi apa yang mau kita serang? Nilai-nilai. Tidak ada yang lain. Kita harus mengembalikan nilai-nilai kita kepada tadi yang tidak sampai keaslian kita, potensi kita, originalitas kita, genuin kita sebagai bangsa dan negara, identitas kita. Itu yang ada di bayang saya seperti itu. Serangan nilai-nilai. Kuncinya ada di serangan nilai-nilai. Jadi ada nilai yang tidak baik, serang dengan nilai baik. Ada nilai-nilai yang buruk, serang nilai-nilai dengan sebuah agar yang buruk menjadi kembali menjadi baik. Masih ada waktu sedikit ya Pak. Pak Jokowi, saya ingin follow up tadi yang Bapak katakan. Tetapi apakah 3 bulan dalam rangka mempersiapkan transisi ini Pak? Ketika revolusi mental pertama kali Bapak melakukan pada saat masa kampanye, menjadi slogan, masuk dalam lagu, dibahas oleh banyak intelektual. Ketika itu apakah berbeda nuansa revolusi mental yang Anda pikirkan dengan sekarang setelah 3 bulan ini melewati masa gonjang-ganjing transisi? 3 bulan ini mengubah Jokowi menjadi lebih realistis melihat kondisi politik yang ada? Ya dari dulu saya realistis. Tidak mengubah apapun, melihat apa yang terjadi di parlemen, melihat yang di luar. 3 bulan ini tidak. Banyak yang menyadarkan ke saya dengan kondisi misalnya kondisi parlemen, saya menjadi takut, saya menjadi khawatir, tidak ada 1% pun saya tidak pernah merasa takut. Jangan. Mau bergabung dengan kami silakan.
ketika menjadi pengusaha mebel ya Pak? Tapi terus terang sampai saat ini saya tidak pernah menawarkan ke apa ke partai yang sudah kita temui. Tidak. Jadi tidak ada yang berubah, tetap dari dulu realistis dan tidak akan mengubah rencana apapun Jokowi ke depan. Tidak. 20 Oktober akan sesuai dengan apa yang dijanjikan di bidang undang-undang. Ya, yang namanya ini ya, yang namanya situasi ya bisa aja berubah dikit-dikit. Kalau politisi harus ada jaring pengamannya, jadi kalau banyak bisa berubah sedikit-sedikit. Ya masa kita mau justru yang bagus kan yang berubah. Kalau nggak berubah nanti menjadi sebuah rutinitas, dan karena situasi dan kondisi setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap jam politik itu selalu berubah. Tetapi tentu saja semuanya dengan kalkulasi yang benar. Oke. Pak Jokowi satu lagi, Pak masih ada waktu apa? Jadi Mbak Dua, yang hadir di sini ada komunitas rakyat miskin kota. Mana coba ke kiri dulu. Ya. Komunitas rakyat miskin kota. 2 tahun yang lalu saya bawa Pak Jokowi ke tempat daerah miskin kemudian di Serdang. Waktu berbicara itu Pak Jokowi mengatakan, lihat nggak itu satgas yang topinya merah? Itu dulu bapakku. Habis itu bapakku jadi supir bus, dipecat tukang kayu. Kepada teman-teman yang kekurangan dan miskin, Pak Jokowi mengatakan, jangan minta-minta, kerja, begitu ya, kerja. Saya sekarang jadi gubernur, saya pikir itu cuplikan daripada revolusi mental. Saya pikir gitu, betul kan, Pak Jokowi? Ya, Ya kurang lebih. Baik, saya agak bingung apakah Pak Jokowi punya waktu sampai jam berapa Pak? Masih ada 5 menit. Oke, baik. Pak Jokowi, salah satu juga yang tadi kita bicarakan di atas panggung ini adalah bagaimana sesungguhnya Bapak memiliki utang yang jauh lebih banyak kepada utang langsung memiliki Pak Jokowi. Saya mengutip tadi Profesor Fahri Ali, utang Pak Jokowi itu sesungguhnya lebih banyak ke rakyat dibandingkan ke elit. Sehingga sesungguhnya hal pertama yang harus dilakukan Joko Widodo sebagai presiden terpilih adalah membayar utangnya ke rakyat terlebih dahulu. Tolok ukur yang bisa kita jadikan patokan salah satunya adalah melihat susunan kabinet yang akan diumumkan oleh Joko Widodo. Pak Jokowi ada tanggapan? Ya nanti dilihat saja. Apakah memang Anda juga merasa beban utang itu lebih banyak ke rakyat dibandingkan kepada elit? Oh iya betul. Iya betul. Iya betul. Kalau mengenai Pak Jokowi itu jawabannya sepatah-sepatah itu kita bikin gemes Pak. Saya bisa positif Pak. Jadi Anda merasa beban utang akan lebih banyak ke rakyat. Apalagi kalau begitu, selain struktur kabinet yang belum mau Anda buka, baru pada tanggal 21 atau 22 Oktober kalau saya tidak salah. Apalagi ukuran yang bisa kita jadikan patokan, Joko Widodo menepati janjinya kepada rakyat. Ya nanti tumpuan kita tidak kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ya, tetapi tidak dipaksakan ke arah itu terus. Tumpuannya pada pemerataan. Karena memang selama ini kita kedodorannya ada di situ. Sejauh itu mungkin akan ada perpindahan satu persatu menuju ke sana. Tetapi ekonomi mau tumbuh berapa, silakan, tidak ada masalah. Tetapi tumpuan kita nanti akan menuju kepada pemerataan. Akan kita kiri ke arah itu. Baik, Pak Banda ada yang ingin mau mengakhiri? Bagaimana? Oh, ada pertanyaan Pak dari soal rakyat boleh masuk istana Pak Jokowi? Rakyat boleh masuk istana tidak? Tidak boleh.
Enggak lah, nanti kita atur, tidak kayak sekarang ini tiap hari saya jalan ribuan di depan balai kota berguguran gimana coba. Kan nggak bisa kerja saya. Nanti akan kita atur pada hari tertentu kita bertemu di sana. Tahu mungkin bisa hari Senin saja, atau hari Jumat saja, atau hari Rabu saja, atau hari Minggu saja, nggak ngerti. Ada rencana membuka istana untuk umum hari-hari tertentu? Iya, tetapi diatur waktunya. Tetapi diatur. Karena dari pengalaman saya, waktu wali kota, waktu gubernur, kalau nggak diatur banyak yang marah. Padahal kita sudah mengatur, misalnya yang 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya sudah terjadwal jam sekian. Hari itu ada yang ngantri, sorenya marah-marah ke saya. Tidak hanya kali sudah pulang kali, Pak saya nunggu dari jam 7 pagi Pak. Saya ini sudah jam 4 ditemui saja tidak. Kamu seperti nggak 1-2 orang. Itu malah yang baru datang disuruh masuk. Padahal dia ngantri 3 minggu yang lalu. Dia kan nggak ngerti gitu. Ini yang kadang-kadang penjelasannya sulit. Oleh sebab itu, ini kembali lagi juga. Kembali lagi ke ini. Iya. Kita mau temuin semuanya, tapi mestinya ada manajemen pengaturannya. Yang lainnya sudah terjadwal. Ya kalau yang ngantri itu kan memang belum terjadwal. Sering sekali seperti itu saya dimarah-marahi. Bapak sudah lupa ya sama rakyat. Tapi saya sudah terlalu sering dimarahi rakyat terus. Jadi saya sudah sangat biasa sekali. Biasa. Tapi jangan kebal ya Pak. Kalau sudah sering jadi kebal nanti. Apanya? Tidak kebal dimarahi ya. Tetap akan menjadi. Marah itu dalam apa? Beda. Mereka harus dipisah-pisah. Kalau marah kayak tadi, kalau saya ada. Tapi kalau marah, komplain, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya pelayanan publik, nah itu yang baru, itu yang harus ditindaklanjuti. Yang tadi katanya mau masuk istana, mungkin pada saat pelantikan bisa berkumpul di Monas ya Pak untuk melihat? Nanti di Monas dan bisa masuk ke istana, tetapi hanya kita batasi 700 orang. Hanya 700? 700 orang. Siapa cepat dia dapat atau sistemnya seperti apa tuh? 700 dan 240 juta orang? Nggak tahu. Nggak tahu, saya hanya turun. Pokoknya 700 dibagi gitu aja. Jadi akan bisa masuk akses ke sana? Iya, dibagi ada diberi identitas lah gitu. Yang ada kodenya, tapi saya sudah pesan agar ini dibagi pada rakyat beneran. Yang bohongan itu siapa maksudnya? Ya rakyat benar yang rakyat itu kan identik yang mau cilik gitu. Meskipun semuanya rakyat. Semua apa yang kaya, yang sedang, yang semuanya rakyat semuanya. Wong cilik dan bukan elit. Iya. Karena ini presidennya wong cilik. Enggak ya biar bisa saya ingin juga agar bisa masukkan. Bisa bertemu dengan presidennya di hari pelantikan. Tepuk tangan dong untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi mau closing statement singkat. Closing statement singkat Pak sebelum saya dimarahi Pak Kompres. Sudah dikasih tanda. Kalimat penutup dan nanti akan ada kenang-kenangan dari panitia. Tidak ada. Tidak ada. Singkat saja. Wassalamualaikum. Tidak ada. Tidak ada closing statement. Tidak ada closing statement karena semuanya dari tadi menunggu Pak Jokowi dan tidak ada hadiah dari panitia. Pak Panda. Kita minta Komandan Bravo 5 Jenderal Farulodi. Silakan.